Hello everyone, let me introduce myself. My name is Siska Suprihatin, NPM 244411094. In this video, I will continue my presentation on market and marketing aspect, covering definition, market structure, analysis, marketing strategy, and market forecast. Pasar adalah tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Sedangkan pemasaran adalah proses merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, pasar berkaitan dengan siapa yang membeli, sedangkan pemasaran berkaitan dengan bagaimana cara menjual. Struktur pasar adalah kondisi yang menggambarkan bagaimana tingkat persaingan yang terjadi di dalam suatu pasar. Struktur pasar menunjukkan jumlah penjual, jumlah pembeli, jenis produk yang dijual, serta seberapa besar kekuatan penjual dalam menentukan harga. Jenis struktur pasar yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pada pasar ini terdapat banyak penjual dan banyak pembeli, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengendalikan harga. Produk yang dijual bersifat homogen, yang artinya barang yang ditawarkan hampir sama antara satu penjual dengan penjual lainnya. Yang kedua adalah pasar monopolistik. Pasar ini juga memiliki banyak penjual, tetapi produk yang dijual memiliki perbedaan atau variasi. Perbedaan ini bisa berupa kualitas, merek, kemasan, maupun pelayanan. Karena produknya berbeda, setiap penjual memiliki sedikit kekuatan untuk menentukan harga. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Dalam pasar ini hanya terdapat sedikit penjual, tetapi mereka menguasai sebagian besar pasar. Karena jumlahnya sedikit, keputusan satu perusahaan akan sangat mempengaruhi perusahaan lainnya. Persaingan dalam pasar oligopoli biasanya sangat ketat, baik melalui harga, promosi, maupun inovasi produk. Yang keempat adalah pasar monopoli. Di pasar ini hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar, sehingga konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Penjual dalam pasar monopoli ini memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan dipasarkan. Kemudian, kondisi ini biasanya terjadi karena adanya hak paten, penguasaan sumber daya, dan juga kebijakan pemerintah. Analisis pasar dan pemasaran yang merupakan salah satu langkah penting dalam memulai sebuah bisnis. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui peluang bisnis, sehingga kita bisa menilai apakah usaha yang akan kita jalankan memiliki potensi keberhasilan atau tidak. Hal pertama yang perlu dianalisis adalah kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebutuhan berkaitan dengan hal-hal dasar yang memang harus dipenuhi, seperti makanan dan juga pakaian. Sedangkan keinginan lebih kepada selera atau preferensi konsumen. Selanjutnya adalah ukuran dan pertumbuhan pasar. Kita perlu mengetahui seberapa besar jumlah konsumen yang ada, serta bagaimana perkembangan pasar tersebut dari waktu ke waktu. Kemudian, tren pasar. Tren ini menunjukkan perubahan minat atau perilaku konsumen. Misalnya, saat ini masyarakat tertarik pada produk sehat dan ramah lingkungan. Dengan mengikuti tren ini, bisnis kita bisa tetap relevan dan tidak tertinggal. Kemudian, kita juga harus menganalisis tingkat persaingan. Kita perlu mengetahui siapa saja pesaing kita, apa kelebihan dan kekurangan mereka, serta strategi apa yang mereka gunakan. Kemudian masuk ke konsep penting dalam pemasaran, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning, atau yang sering disebut dengan STP. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menentukan strategi pemasaran yang efektif. Pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik yang sama. Segmentasi ini dapat dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu demografis, seperti usia dan juga pendapatan, geografis seperti lokasi, psikografis seperti gaya hidup, dan perilaku seperti kebiasaan membeli. Dengan adanya segmentasi, perusahaan dapat lebih mudah memahami kebutuhan konsumen sehingga pemasaran menjadi lebih terarah dan efektif. Kedua adalah targeting atau sasaran pasar. Setelah pasar dibagi dalam beberapa segmen, perusahaan kemudian memilih segmen mana yang akan dilayani. Dalam menentukan target pasar, perusahaan perlu mempertimbangkan potensi keuntungan, kesesuaian dengan produk yang ditawarkan, serta tingkat persaingan di pasar tersebut.
Dengan memilih target pasar yang tepat, peluang keberhasilan pemasaran akan semakin besar. Kemudian positioning atau posisi pasar. Positioning ini merupakan cara perusahaan untuk menempatkan produknya di benak konsumen, yang artinya bagaimana konsumen ini memandang produk tersebut dibandingkan dengan produk pesaing. Misalnya, produk ini diposisikan sebagai produk yang murah, berkualitas tinggi, atau ramah lingkungan. Positioning yang kuat akan membuat produk ini lebih mudah diingat atau dipilih oleh konsumen. Strategi bauran pemasaran atau yang dikenal dengan marketing mix. Strategi ini menggunakan konsep 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Keempat elemen ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemasaran suatu produk. Produk mencakup segala sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen, baik dari segi kualitas, fitur, maupun desain. Produk yang baik harus mampu memenuhi kebutuhan dan juga keinginan konsumen, sehingga dapat memberikan nilai lebih dibandingkan produk lain. Kemudian, price atau harga. Harga merupakan nilai yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk. Dalam menentukan harga, perusahaan harus mempertimbangkan daya beli konsumen, harga pesaing, serta strategi yang akan digunakan. Apakah ingin bersaing dengan harga murah atau menonjolkan kualitas? Kemudian, place atau distribusi. Place ini berkaitan dengan bagaimana produk sampai ke tangan konsumen. Hal ini meliputi lokasi penjualan, saluran distribusi, serta kemudahan akses bagi konsumen. Distribusi yang tepat akan memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk. Kemudian, promotion. Promotion atau promosi merupakan cara perusahaan dalam berkomunikasi dengan konsumen, seperti melalui iklan, media sosial, diskon, atau kegiatan pemasaran lainnya. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan meningkatkan minat beli konsumen. Teknik peramalan pasar. Peramalan pasar adalah proses untuk memperkirakan permintaan di masa mendatang, sehingga perusahaan dapat merencanakan kegiatan bisnis dengan lebih tepat. Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam peramalan pasar, yaitu yang pertama ada metode kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan pada opini ahli, pengalaman, atau hasil survei kepada konsumen. Metode ini biasanya digunakan ketika data yang tersedia masih terbatas atau untuk melihat tren baru di pasar. Kemudian, metode kuantitatif, yaitu peramalan yang menggunakan data statistik. Metode ini menganalisis data masa lalu dengan teknik tren dan regresi, sehingga hasilnya lebih terukur dan objektif. Selain itu, ada juga analisis tren, yaitu melihat pola penjualan di masa sebelumnya untuk memprediksi kondisi di masa mendatang. Dengan memahami pola tersebut, perusahaan dapat memperkirakan apakah permintaan akan meningkat, menurun, atau stabil. Peramalan pasar ini sangat penting karena menjadi dasar dalam perencanaan produksi dan penyusunan strategi bisnis. Dengan peramalan yang tepat, perusahaan dapat menghindari kelebihan atau kekurangan produksi serta dapat mengambil keputusan yang lebih efektif. That concludes my explanation. Thank you for your attention. See you in the next video. Bye-bye.